Anak-anak remaja yang mengalami perilaku barbar atau orang menyebutnya mengalami kenakalan karena usianya yang lagi sangat puber, itu merupakan tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab negara. Dan karena problem kenakalannya sudah akut sampai pada tindak kriminal dari mulai penganiayaan bahkan pembunuhan, tentunya ini tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Karena kita akan kehilangan satu generasi yang memiliki sifat-sifat asasi sebagai manusia Indonesia. Untuk itu, kebijakan barak militer bagi anak-anak nakal sesungguhnya adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengembalikan kembali jati diri anak pada pola disiplin dan pola perilaku hidup yang sesuai dengan sikap dan sifat masa remajanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Deddy mudah diangkat bicara lagi tentang kepribadian seorang remaja ya. Jangan sampai bersifat arogan ya. Setelah kemarin ya ada seorang remaja putih Aura ya, sempat viral ya, dan itu tidak mencontohkan yang baik. Dan ada yang lebih penting ya, seorang ustadz gaya bicaranya mirip seperti Ustadz Andri Kurniawan ya, bercerita ataupun berceramah. Jangan sampai kita melakukan bid'ah ya. Kang Deddy harus tahu ini ya, agar masyarakat Jawa Barat bisa paham juga tentang ya keagamaan. Oke, coba kita simak bersama-sama. Yang melaksanakan ibadah dengan inovasi dan cepat gitu, itu bid'ah gitu. Tarawih yang 23 rakaat kemudian dilakukan dalam waktu yang 10 menit sesingkat mungkin, itu bid'ah betulan itu, Pak. Di akhir zaman kata Nabi, orang tuh berinovasi dalam ibadah itu sesuka hati aja. Mereka buat acara kajian besar-besaran, tapi dengan DJ-nya, dengan musiknya, dengan dangdutannya, dicampur, Pak. Musik itu, kalau sudah dicampur dengan biduannya, dan kita nggak tahu itu, apakah di belakangnya ada khamarnya atau tidak, itu udah jadi batil itu. Kajiannya baik, tapi dicampur dengan sesuatu yang tidak baik. Orang yang menjual agama dengan lisan mereka, mereka jadikan agama pembalut kepentingan mereka. Apa yang mereka lakukan? Tidak menampakkan karakternya di syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Insyaallah kita yang hadir husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah anugerahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Insyaallah kita semua tetap yang berada dalam lindungan Allah, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang fenomena atau fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Dia ada fitnah yang di akhir zaman itu fitnah yang sudah terjadi, ada yang fitnah yang belum terjadi atau yang akan terjadi, dan ada beberapa fitnah-fitnah yang lain sebelum kita bertemu dengan tanda-tanda kiamat besar. Nah, fenomena-fenomena dan tanda-tanda kiamat seperti ini disebut dengan tanda-tanda kiamat kecil, yang pasti akan datang, pasti, tidak mungkin tidak, karena Nabi yang bilang. Kalau Nabi yang bilang itu pasti datang. Hanya saja kita menunggu. Nah, menunggu kedatangan hari kiamat ini dengan fenomena-fenomena atau tanda-tandanya itu butuh, menjawabnya butuh dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau kita tidak beriman, salah. Tapi kalau kita beriman, ya wajib, hukumnya memang wajib beriman. Seperti kata para ulama dalam kitab Armageddon itu, Nabi bilang bahwa salah satu tanda datangnya hari kiamat itu adalah dengan lahirnya Nabi.
Lahir Nabi tanda kiamat. Meninggalnya Nabi tanda kiamat. Kemudian meninggalnya Umar tanda kiamat. Utsman tanda kiamat, Ali tanda kiamat, perperangan Ali tanda kiamat, perperangan Muawiyah tanda kiamat. Bahkan sampai Nabi dalam hadisnya mengatakan begini. Kelak kata Nabi di akhir zaman itu yang akan banyak merubah sunnahku kata Nabi di dalam riwayat yang lain itu hadisnya mauquf. Kata Nabi kelak di akhir zaman kalau mauquf biasanya enggak sampai kepada Nabi tapi sampai kepada para sahabat. Yang terjadi di akhir zaman itu yang pertama sekali merubah daripada sunnah-sunnahku kata Nabi, kata para ulama itu, kata para sahabat itu sampai dimulai dari masanya daulah atau dinasti Umayyah. Jadi ketika dinasti Umayyah itu akan terjadi perubahan. Singkat cerita itu sering terjadi dan bisa dilihat dalam sejarah. Di dalam sejarah itu pertama sekali perayaan Maulidir Rasul, Maulid Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih tepatnya akhir dinasti Abbasiyah. Akhir dinasti Abbasiyah. Kemudian di masa Utsmaniyah juga terjadi banyak hal-hal yang inovasi-inovasi dalam ibadah. Tetapi kita tidak katakan ada sesuatu yang apakah ini bid'ah ataupun bukan bid'ah. Tapi kita harus tegas pada poin-poin tertentu. Sampai Nabi bilang begini dalam riwayat yang lain, kata Nabi kelak di akhir zaman tuh banyak sekali pelaku-pelaku bid'ah itu banyak. Pelaku-pelaku bid'ah itu banyak. Maka Nabi bilang dalam hadisnya kepada kita semua, kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, badiru bil amal salih. Jadi kata Nabi begini. Ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat itu, kata Nabi, badiru bil a'malis salih. Perbanyak bersegera melakukan amal-amal soleh yang baik, yang sesuai. Kenapa demikian? Karena kalimat selanjutnya itu ada. Kalimat selanjutnya ini yang membuat kita agak sedikit khawatir. Kata Nabi, ka qita'il lail, fitanan ka qita'il lail. Yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Atau sebaliknya kata Nabi, yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Kata Nabi, cepat melakukan ibadah yang baik, yang sesuai dengan tuntunan kata Nabi. Kenapa begitu? Ada orang di subuh hari, pagi hari dia beriman, malam dia kafir katanya. Malam dia beriman, siang dia kafir katanya. Itu Nabi yang bilang. Kata Nabi, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Jadi manusia itu, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu seperti itu dia. Terbelah dua. Seperti mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Tapi jadi satu. Malam dia jadi mukmin, siang jadi kafir. Ini sebenarnya kiasan, bukan hanya kiasan, tapi ini peringatan kata Nabi. Kenapa saking mudahnya kelak manusia membolak-balikkan keadaan dan keimanannya itu? Seolah-olah iman itu seperti mainan. Dan tidak salah itu, ibadah itu di akhir zaman kata Nabi, kelak di akhir zaman itu ibadah itu seperti orang-orang yang muslim bukan mukmin. Orang-orang muslim mempermainkan ibadah. Jadi membuat ibadah itu sekehendak perutnya saja. Tuh. Jadi bahasa Jawanya itu kan, sakarap mulah katanya kan gitu. Jadi sesuka hati dia buat. Kita ambil contoh misalkan. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ada orang yang melaksanakan ibadah dengan inovasi dan cepat gitu. Itu bid'ah gitu. Itu bid'ah yang sesungguhnya gitu. Ini saya tidak kemana-mana sebenarnya, tapi karena kondisi judulnya sama gitu. Contohnya seperti sholat tarawih yang 23 rakaat kemudian dilakukan dalam waktu yang 10 menit sesingkat mungkin. Itu bid'ah betulan itu, Pak. Dan kita betul-betulan aja, kita harus sampaikan apa adanya. Itu bid'ah benaran itu. Dan itu dikatakan oleh para ulama itu bid'ah. Tapi ulama nggak bisa menyesatkan tuh, Pak. Nggak bisa menyesatkan. Ini sesat, nggak bisa, Pak. Nah, ini muskilahnya di sini. Makanya kondisi terberat di tengah para ulama itu menyesatkan tak bisa, mengkafirkan tak bisa. Tapi zahir kebid'ahannya, zahir. Tapi tidak bisa disesatkan. Makanya
Kata para ulama, itu bid'ah yang sesungguhnya. Kenapa tidak bid'ah? Karena kelak di akhir zaman kata Nabi, orang tuh berinovasi dalam ibadah itu sesuka hati aja. Mereka buat acara kajian besar-besaran, tapi dengan DJ-nya, dengan musiknya, dengan dangdutannya, dicampur Pak. Mereka campur yang hak dan yang batil. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mana yang batil? Yang batil itu mana? Musik itu kalau sudah dicampur dengan biduannya, dan kita nggak tahu itu apakah di belakangnya ada khamarnya atau tidak, itu udah jadi batil itu. Kajiannya baik, tapi dicampur dengan sesuatu yang tidak baik. Makanya kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan, jangan kalian campurkan sesuatu yang hak dan yang batil. Tidak bisa, karena tidak masuk. Buktinya apa? Sebagaimanapun mereka membalut acara-acara itu dengan kondisi-kondisi kebatilan, itu akan nampak dan banyak orang yang akan menghujat. Kenapa mereka menghujat? Karena mereka tahu ini tidak cocok, tidak masuk. Misal peringatan nuzul Quran misalkan dibuat di depan masjid, tapi di situ ada dendang-dendangnya, berdendang dengan musik keyboardnya, dangdutannya segala macamnya, meskipun irama yang didangdutkan itu sholawat misalkan, tapi itu mencoreng yang harusnya tidak dilakukan. Maka itu terjadi sebuah kesubhatan itu. Subhat yang besar itu. Kita para ulama begitu. Sehingga kata Nabi, badiru bil a'malis salih. Saking tak nampaknya lagi, saking subhatnya, saking abu-abunya keadaan ketika itu kata Nabi. Maka cepat-cepatlah beribadah dengan baik kata Nabi. Nanti kalian tidak akan tahu orang seperti itu tuh. Karena banyak yang mengatakan sholat seperti ini, yang 23 rakaat dilakukan dalam 10 menit, itu banyak yang mengikut dan banyak yang membenarkan. Bahkan yang membenarkan dari kalangan para pengikut gitu. Sama perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan kajian-kajian yang dibarengi dengan musik irama yang tidak baik itu dianggap benar, itu dianggap benar. Yang membenarkan siapa? Para pengikut. Dengan dalilnya apa? Inovasi untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya kita lihat, lebih banyak mana? Lebih banyak yang ikut apa yang tak ikut? Maksudnya lebih banyak yang berubah atau yang tidak berubah? Nah, ini masalah Pak. Dari sini mengkondisi kita. Nah kata Nabi, saking bercampurnya antara yang putih dan yang hitam itu, tidak nampak. Maka yang ketika itu bertahan kata Nabi, yang bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, badiru bil amalis salih. Kelak akan terjadi fitnah yang besar di antara umat manusia kata Nabi, maka bersegeralah kalian melakukan kebaikan agar kalian selamat. Kenapa kata Nabi? Malamnya orang beriman, besoknya orang kafir. Besoknya mereka beriman, malamnya mereka kafir. Begitu seterusnya. Sampai Allah katakan dalam hadis kursi, sampai Nabi katakan dalam hadisnya kata Nabi, Allah itu yabsutu yadaihi, mengangkat tangannya. Allah itu mengangkat tangannya. Saking mengangkat dan dibukanya tangannya tadi, apa yang dilakukan oleh Allah tadi? Liyatuba musi'ad nahar. Jadi dia membuka tangannya jika datang hambanya di malam hari, berdoa kepada Allah, Allah ampunkan untuk dosa dia yang di siang hari. Jika di siang hari Allah tetap membuka tangannya, yabsutu yadaihi bin nahar liyatuba musi'al lail. Jika hambaku kata Allah melakukan dosa di malam hari, maka ketika mereka di siang hari meminta kepadaku kata Allah, aku buka tanganku, aku ampunkan. Nah, ini penting Pak untuk dipahami. Dan ini bagian daripada amal saleh. Kata Nabi, fitanan ka qita'il lail. Fitnah itu seperti malam dan siang. Malam dan siang ini berbeda tapi dalam satu, seperti mata uang. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya kata Allah. Nah, kita ambil contoh kalimat yang sederhana kata Nabi. Fitnah yang nampak dengan posisi yumsi kafiran wa yusbih mu'minan atau yusbih kafiran wa yumsi mu'minan. Itu contohnya orang yang malamnya kafir, siangnya beriman, siangnya kafir, malamnya beriman. Itu bagian daripada orang-orang yang yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bagian daripada itu adalah orang-orang yang menjual agamanya. Kok malam dia lisannya bisa beriman? Kok paginya dia bisa melakukan kafir, kekufuran? Kok bisa ke paginya mereka beriman, malamnya mereka kufur? Tidak salahkah demikian? Yabi'u dinahu. Mereka memperjualbelikan agamaku kata Allah. Bi'aradin minad dunya, dengan harga-harga dunia.
Kenapa kau dengan harga dunia? Mereka permainkan agamaku siang dan malam. Kadang mereka beriman, kadang mereka kafir. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, hari ini mereka beriman, besok dia kafir. Hari ini beriman, besok kafir. Hari ini beriman, besok dia kafir. Apa kata Allah? Lan tuqbala minhum, tidak akan diterima lagi, kata dia. Murtad, mukmin. Remaja yang mengalami perilaku barbar atau orang menyebutnya mengalami kenakalan karena usianya yang lagi sangat puber, itu merupakan tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab negara. Dan karena problem kenakalannya sudah akut sampai pada tindak kriminal dari mulai penganiayaan bahkan pembunuhan, tentunya ini tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Karena kita akan kehilangan satu generasi yang memiliki sifat-sifat asasi sebagai manusia Indonesia. Untuk itu, kebijakan barak militer bagi anak-anak nakal sesungguhnya adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengembalikan kembali jati diri anak pada pola disiplin dan pola perilaku hidup yang sesuai.